Halo guys, ini dia Hyundai Ioniq 5 yang Special Edition. Kalau sebelumnya udah pernah ya yang Batik Edition. Jadi setelah Batik Edition keluar, ini keluar lagi nih, itu varian Special Edition. Jadi Special Edition ini kayak semacam improvement ya dari Batik Edition. Untuk harga sendiri netnya 670 juta OTR Jakarta. Ini netnya ada di Hyundai Cimanggis ya, di Depok. Untuk kota marketingnya bisa cek di description. Kuncinya kayak gini nih, dia sudah smart key. Kalau kita kunci, spionnya dia auto folding seperti ini. Ketika di unlock, auto folding terbuka. Ketika di unlock, handle juga terbuka. Ada welcoming lightnya. Kalau kita tahan unlocknya, bisa buat buka jendela dua depan ya, kayak gini. Kalau kita tahan lagi, spion terlipat, kaca depan dan kiri tuh dia bakal nutup secara otomatis kayak gini. Ini juga bisa buat buka bagasi belakang kayak gini, dan ini juga casarnya bisa dibuka nih. Tuh, dia secara elektrik semua ya. Kalau nutupnya tinggal ditahan, bagasi bakal nutup secara otomatis kayak gini. Nah, dan ini juga bakal ditutup nih, tuh. Nih ya, kayak gini. Untuk remote startnya harus kunci sekali lagi. Kita tahan holdnya. Tuh, langsung nyala ya. Jadi fungsinya bisa mendingin kabin dari luar. Untuk matinya sekalian pencetnya kayak gini. Untuk detail-detail headlamp, saya nyala dia kayak gini. Lampu utamanya udah proyektor LED, sama sih seperti Ioniq 5 yang batik. Di sini juga ada motif batiknya. Bagian headlampnya sini, ini memang aslinya nggak ada logo ya, Hyundai. Dan dia juga nggak ada stiker, tapi catnya tetap sama ya. Dia Dove nih kayak gini, silver Dove tepatnya. Untuk motif bawah sini dia juga sama ya, kayak model Ioniq 5 batik. Ada kanal sensor juga. Velgnya ini basisnya dari signature long range ya, makanya dia pakai 2 punci. Bannya Michelin Pilot Sport EV dengan profil ban 255/45R20. Finishingnya sama ya kayak gini. Tuh ada side body molding. Saya di sini spion dia warna body. Tangkai baunya hitam ya. Ada kamera 360. Windows sini hitam, ada fitur radar dan kaca panoramik. Handle sini model tarik kayak gini, sudah smart key ya. Untuk door trimnya, sini warnanya beige ya, warna terang, sama ya kayak Ioniq 5 yang batik. Handle sini juga sini silver. Power window posisi auto cuma ada depan ya, baik buka maupun tutup. Sini ada window lock, central lock sini, electric mirror sudah auto folding. Memori sticknya 2 slot. Ada motif batiknya kayak gini. Ada speaker dan cup holder. Speakernya tetap Bose ya. Ini silver Ioniq 5 nya. Joknya elektrik. Ada pengaturan reclining, ada sliding, register kiri kanan. Ini juga ada nih ya, ada lumbar support. Ini juga ada like supportnya kayak gini. Nah, seperti ini. Transmisi matic only ya, 2 pedal. Buka kap mesin kayak gini. Kotak sikring di situ. Sudah rapated dengan auto hold. Ini buat buka bagasi belakang, VSC, headlamp leveling, kisi AC, listnya sini hitam. Bahan dashboard yang atas sini dia sudah soft touch. Tadi smart key kayak gini ya. Coba kita nyalakan. Ini kalau nyalain ini ya, EV start stop. Nah kayak gini. Jadi begitu kita nyalakan, langsung ini ya, langsung ready nih, karena dia kan listrik. Speedometer juga kayak gini ya. Ini ada fitur radar, ada info berkendara, pengisian ulang, kumpulan informasi, ada kompas, tekanan ban. Kalau setelan ini ada di audio ya. Kalau kita sen kanan tuh dia ada kamera 360. Sen kiri kayak gini. Ada juga ya offset temperatur. Ada juga nih konsumsi listrik sama sisa jarak tempuh dan odometer. Di kanan sini saklar headlamp sudah auto ya. Ada saklar ini juga nih. Ini regenerative braking ya. Ini buat cruise control yang sudah adaptif sekaligus pengatur MID. Tuas transmisi sini ya single speed. Dan kalau sebentar ke mobilnya ada kamera 360. Ada arah gerak setirnya kayak gini. Tuh. Kalau di play dia kayak gini lagi.
Untuk di kiri sini saklar wipernya sudah auto dan bisa diatur untuk waktu. Ini juga ada ini ya buat naikin regenerative braking, ada audio switch sama mode, ada mode berkendara nih, ada sport, eco sama normal. Kalau snownya kita tahan, nah kayak gini. Setirnya kayak gini ya, model 2 palang, kasusnya kayak gini. Ini gaya airbagnya lengkap ya sampai ke pilar. Untuk pengaturan setir, tilt dan teleskopik lengkap kayak gini. Ini setirnya udah dilapis kulit ya kayak gini, flat bottom. Di sini nggak ada high grip bagi yang pengemudi. Sun visor sini ada card holder dan vanity mirror. Lampunya di sini ya, dia bohlam. Ini ada lampu baca. Ini nggak ada lampu baca sini. Kalau di sini buat yang kiri kanan ya. Ada blue link sama sos. Sub yang tengah juga sudah auto dimming. Untuk sini buat buka kaca panoramiknya. Cara bukanya sama sih kayak NV5 yang lainnya. Nah ini yang membedakan ya sama NV5 yang batik. Dia tuh nggak ada motif-motif batik ya di sini stiker. Untuk entertainment system juga sama ya kayak gini. Ada pengaturan EV-nya. Ini ada kiblat. Terus juga ada peta. Petanya kayak gini. Terus juga ada navigasi. Ada kategori poi kayak gini. Terus juga ada ponsel, proyeksinya, ada pengaturan suhu, ada penghangat dan ventilasi ya. Kalau di depan kan lengkap ya heater and cooler seat. Kalau di belakang cuma heater aja. Terus ada konfigurasi kursi memori kayak gini. Bisa diatur modenya 3 ya. Ini setelan kursi juga tetap bisa diatur. Mode valet juga ada. Setelannya ada setelan kendaraan nih ya, yang fitur ada kayak gini. Ada power safety, ada lane safety, blind spot, parking, peringatan segala macam, mode berkendara, ada cluster, ada kecerahan juga ya kayak gini. Ada cahaya biru. Terus ini ada tema ya, temanya bisa diganti. Ini kayak gini. Terus juga di sini ada pilihan konten. Ya, kayak gini bisa diatur. Ini gas suhunya bisa diganti. Ada kursi, ada lampu, ada ambient light ya yang bisa diganti-ganti warnanya. Ini ada ini ya, one touch signal yang bisa diatur-atur nih, mau 5 kedipan atau 7 kedipan. Ini ada welcome mirrornya. Ada high beam assist. Terus juga di sini ada settingannya kayak gini. Dari keyboard dan bahasa. Untuk tema dan layout juga bisa diatur ya. Nih. Misalkan latar belakangnya mau hitam atau nggak putih, kita bisa atur sesuai kebutuhan kita ya. Ini ada media juga nih. Ini medianya kayak gini, bisa USB juga. Ada mode senyap. Ada hazard sini, jangan ikutin irama. Ada kisi AC 2 biji. AC-nya di sini digital ya, atau climate control dan ini dual zone. Kira terdriver dan penumpang bisa ngatur saudara masing-masing. Kalau paling segini ya 17, paling panas dia tuh 27. Dia ada heaternya, arah semburan lengkap sampai kaca rapat telepon defogger, rear defogger di sini, sirkulasi udara di sini, ada pengaturan climate, ada warmernya juga di sini tadi ya, yang saya maksudnya ada heater and cooler seat bagian driver dan penumpang depan. Ini start stop, ada sensor parkir, kamera 360, bisa diatur 3 dimensinya kayak gini. Ada satu buah power outlet, ada USB juga di situ sama laci, ada 2 buah cup holder, bisa digeser ya, ini maju mundur kayak gini. Untuk di kiri sini ada USB ya, Type A sama wireless charging nih. Ada bahan soft touch, ini armrest dan bisa jadi laci penyimpanannya nggak terlalu besar. Ada juga ya laci. Terus juga di sini tuh buat sliding kursi baris kedua nih, sisi kiri dan sisi kanan. Dan ini tuh buat badannya santai ya. Nah kayak gini. Tuh kita bisa atur. Kalau ngebalikinnya ya harus manual ya, harus kita atur sendiri nih. Joknya kulit sama warna terang, sama kayak di iNIQ 5 yang batik.
Seatbelt sini dengan Higgestar, nyampe pilar, headlamp sini retract, sun visor lengkap dengan quality mirror. Ini card holder dan lampu ya, lampunya masih bohlam. Ini airbag sisi penumpang depan. Lacinya kayak gini ya, modelnya seperti itu ya, kayak di laci rumah nih. Ini ada kisi AC juga, di situ ada lampunya. Ini layout dari door trim. Yuk kita lihat ke baris keduanya, yuk. Baris kedua sama kayak di depan. Ini gak ada logo batik Ioniq ya. Dia door trimnya kayak gini, warnanya terang ya kayak gini. Handle sini dia chrome, ada heater seat, dia 2 level, ada power window, ada speaker, cup holder dan door pocket, ada motif batiknya, dan ini juga ada ini nih. Tirai tapi masih manual ya, tirainya hitam. Duduk di belakang dari Ioniq 5 batik. Ada kisi AC di sini. Lega juga ya. Spesial dari Majari lebih. Di sini ada super pocket mode jaring, ada 2 buah USB lagi Type A dan ada laci. Di sisi penumpang apa sama ya, SIM pocket mode jaring nih kayak gini. Ini tadi buat pengaturan kursinya, penggerak belakang ya, tapi channelnya memang kecil sih, karena motor listrik juga di belakang. Dan ini layout dashboard dan door trimnya Hyundai Ioniq 5 yang limit special edition ya. Jadi yang membedakan sama batik itu adalah di bagian luar ya, bagian ininya tuh nggak ada stiker. Headrest belakang sini mode dari track lengkap dengan lampu baca sudah ready. Seat belt situ rapi. Headrest 3 adjustable. Ini juga ada akomodasi armrest ya. Ini ada cup holdernya. Tempatan kursi dia 60-40 dan joknya Sofix. Headroom baris kedua di sini juga nih. Nah, kalau di kanan yang membedakan nih ya, ada hooknya nih. Selain lampu baca sudah LED juga sini nih. Yuk kita lihat ke bagasi belakang. Nah, untuk pengaturan reclining sini masih manual. Tapi kalau sliding, ini udah ada trik nih. Bisa diatur maju sampai mundur mentoknya. Untuk rem belakang di sini dia juga sudah cakram. Untuk chargernya dia tuh di sini ya. Kita tinggal buka. Mesti tahan. Nah, kalau udah ketahan dia bakal terbuka ya. Dan dia support AC dan DC charging. Dan karena ini adalah yang long range, dia tuh range klaimnya adalah 451 km ya dari habis hingga full. Kalau pakai AC charging dari habis hingga full dia supportnya 6 jam 6 menit. Tapi kalau pakai DC charging 50 kW dia tuh 56 menitan ya. Tapi kalau pakai yang support fast charging yang 350 kW itu bisa dalam waktu 17 menit ya, sampai 80%. Ini ya ada ini juga nih, bisa di close. Nah kayak gini. Iya, stop time belakangnya kayak gini, dia sudah ready ya. Ini logo Ioniq 5-nya. Sensor parkir lengkap 4 titik. Kamera mundurnya di situ, lampu depan juga sudah ready. Ini ya, sensor Ioniq 5-nya. Untuk buka bagasi udah power back door. Nah, ini dia space bagasinya ketika kursi ditegakin. Besar ya buat sebuah Ioniq 5. Ini juga ada laci nih. Juga ada ini ya, kalau misalkan chargernya nggak kebuka. Ini nggak ada separator dan ada lampu bagasinya masih bohlam. Untuk bagasinya di sini. Ini dia desain di belakangnya secara overall. Hyundai Ioniq 5 yang limited special edition ya, yang basis dari Ioniq 5 batik. Dan ini memang basis dari signature long range. Di sini cuma ada defogger ya, ada yang mau stop lamp, antena mode shark fin sekaligus apa spoiler. Nah, kalau dari sisi kiri kita lihat ini nggak sama sih kayak Ioniq 5 yang lainnya. Udah dapat ini ya, colokan AC 220 volt yang sama kayak di rumah nih. Dia juga sebenarnya support vehicle to load juga nih, 3,3 kW. Untuk sisi penumpang depan kayak gini, joknya sama-sama sudah elektrik. Ada pengaturan reclining, ada sliding, yang gear kiri kanan, sama ada light supportnya. Ini lumbar support kayak gini, tuh. Dan ini layout dashboardnya secara overall dari penumpang depan kayak gini, tuh. Udah CKD buatan Hyundai Motor Manufacturing Indonesia. Untuk motor listriknya karena basisnya dari signature long range, makanya outputnya
yaitu 217 PS, torsinya 350 Nm dengan baterai kapasitas 72,6 kWh. Ada laci bagian sini. Untuk di sini juga sampai dalam ya, dovenya nih kita lihat tuh. Di sini juga sudah dicat, termasuk kapnya juga nih, dan belum ada pedam ya, tapi kap mesin sudah hidrolik di kedua sisinya. Nah, untuk driveline dia penggerak roda belakang ya. Oke, nah bikin video mengenai Hyundai iONIQ 5 yang Special Edition yang improvement. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.